bahwasanya yang bahaya itu adalah membuat fitnah. Sebab kalau masalah terjadi perselisihan antara orang yang satu satu manhaj, satu akidah, bukan semata-mata karena itu tidak benar. Sebab di zaman sahabat saja terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan sampai perang. Sampai Ummul Mukminin hadir perang Jamal pula. Ada yang mengatakan bahwa mereka rusak manhajnya. Nah, itu ijtihad yang salah. Demikian juga hari ini, misalnya antara Syekh Fulan dengan Syekh Fulan tidak bisa akur. Makanya antum jangan bawa kompor kemana-mana. Ya, kalau ada dekat Syekh tidak akur, ya kalau antum tidak tahu menau, tidak usah menjebelah dulu. Nah, ini yang terjadi di banyak pengikut kita atau pengikut yang mengklaim sebagai ikut sunnah. Jangan seperti itu. Bantah Syekh, lebih ganas pula dia membantah lagi. Nah, yang itu masalah. Atau kemudian menjadikan Syekh sebagai patokan, kalau tidak ikut Syekh tidak ahlus sunnah. Dan yang seperti itu ramai, dan saya saksi dengan kepala bukan sendiri. Ada yang berdebat tentang seorang Syekh, bersumpah dia demi Allah bahwa Syekh Fulan itu maksum. Auzubillah, saking fanatisnya. Nah saya katakan ini keliru, dia jelas-jelas salah, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah, walaupun dia ralat setelahnya fil usul, hatta fil usul tidak bisa kita katakan dia maksum. Sebab dia juga banyak salah. Makanya perkataan Imam Syafi'i harus kita ulang-ulang terus dalam Ar-Risalah. Dia katakan yang maknanya, saya bertemu banyak dengan imam ahlil ilmi bis sunan, imam-imam yang ahli dalam masalah sunnah. Fama ra'aitu atau fama adraktu ahadan yudriku bi jami'is sunan. Tak saya temukan seorang pun yang menguasai seluruh sunnah. Lalu beliau jelaskan selanjutnya, ada yang menguasai sebagian besar, ada yang menguasai setengahnya, ada yang menguasai sedikit. Dengan akumulasi itu la ya'zubu syai'un minas sunan. Dengan menggabungkan ilmu seluruh ulama itu, menguasai lebih banyak, menguasai sedikit, setengah dan sebagainya, tak satu pun sunnah hilang dari umat. Makanya kata Nabi, la tajtama ummati ala dhalalah. Umat ini tak pernah ijma' dalam masalah kesesatan. Apa sebab? Kalau ini tidak tahu, diingat kalau yang ini. Tapi kalau personalnya tidak ada yang maksum, tapi kolektifnya maksum. Islam itu mula-mulanya atau bermula ghariban, dianggap aneh. Ya mungkin bahasa ilmiah sekarang orang nyebutnya eksklusif. Ya, dan tidak semua eksklusif itu dengan makna negatif. Bisa saja eksklusif itu di luar kebiasaan orang ramai, walaupun dalam kebenaran. Kalau makna positif, ya tidak apa-apa eksklusif. Karena Nabi SAW mengatakan, Bada al-Islamu ghariban. Islam itu pertama dimulai dengan atau dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Sebab apa? Mayoritas orang-orang pada waktu itu tidak mengenalinya, tidak mengenali Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa tidak mengenali? Padahal mereka masih mewarisi syiar-syiar agama yang sebelumnya ada. Misalnya orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu masih banyak yang atau masih dominan mengenali Allah Subhanahu wa taala, artinya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Bahkan tercatat dalam sejarah orang-orang yang bernama Abdullah saja yang lahir di masa jahiliyah, bahkan meninggal juga di masa jahiliyah, nama-nama mereka adalah Abdullah artinya kan hamba Allah. Mereka mengakui bahwa mereka itu adalah hamba Allah. Cuman ada sebagian yang memberi nama pula karena kekurangan ilmu. Yang ada adalah tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, pemuka-pemuka agama
Jadi mereka bukan orang-orang biasa, orang-orang tokoh, pemuka, pemikir, pejabat, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin agama. Makanya saya tidak setuju mengatakan masa jahiliyah itu masa bodoh, tidak, masa kebodohan, tapi adalah masa kejahilan. Karena masa jahil dengan bodoh beda. Berbeda. Orang bodoh lawannya cerdas, orang jahil lawannya alim. Maka bahasa itu sebenarnya jahil. Dan jahil itu walaupun dalam bahasa kita atau dalam bahasa Arab sendiri melebar beberapa makna. Di antara jahil itu adalah zalim. Karena biasa orang tidak berilmu cenderung zalim. Kamu menjahili saya, artinya menjahili saya atau menipu saya. Tapi mana asli jahil adalah lawan daripada alim. Dan implikasi daripada jahil adalah penyimpangan. Dan zalim demi kezaliman, kebatilan demi kebatilan. Jadi mereka bukan orang-orang yang bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Dan orang-orang yang tidak berilmu tampil menjadi pemimpin agama, pasti andalannya adalah perasaan dan pemikiran. Jadi mereka merasa adalah orang yang memiliki agama dan mereka merasa di atas jalan kebenaran, apalagi tak satu pun yang membantah. Kalau bahasa sekarang aman-aman aja kita selama ini, tiba-tiba datang si fulan, aliran si fulan, akhirnya kacau kita. Sebab apa? Dulu mereka aman-aman saja, bukan karena aman artinya setuju semua, tidak, tapi itu keputusan para pemuka agama, tidak ada yang perdebatkannya, sehingga dianggap sesuatu yang boleh-boleh saja, apalagi sesuai pula dengan hawa dan keinginan. Banyak perhelatan, banyak makan-makan, banyak acara-acara, banyak seremonial-seremonial, banyak ritual-ritual. Akhirnya menurut pikiran, mantap juga, apalagi di situ ada pendapatan. Misal ma'ruf, maaf tadi saya katakan di zaman jahiliyah masih banyak orang yang bernama Abdullah. Tidak kurang dari 60 orang atau 50 orang lebih yang tercatat dalam sejarah di masa jahiliyah itu orang yang bernama Abdullah. Walaupun sebenarnya ada juga yang bernama, dinisbatkan yang lain-lain, bernama Abdul Syams, hamba matahari, Abdul Dar, hamba rumah Allah. Dar itu maksudnya adalah Ka'bah. Abdul Dar. Ada yang mengatakan Abdul Uzza, itu hambanya berhala Al-Uzza dan sebagainya. Dan itu tidak heran ketika sekarang banyak orang-orang di orang-orang Islam sendiri di aliran-aliran, bahkan mungkin asalnya Anda bukan aliran sesat juga, tapi dia tidak berilmu dalam suatu masalah. Muslim, ya Muslim abangan lah, Muslim biasa, baik di sini ataupun di lain, bernama Abdul Husain. Seperti orang Syiah menamakan dirinya Abdul Husain. Ada sebagian orang Sufi menamakan dirinya Abdul Nabi, Abdul Nabi. Ada yang Abdul Rasul, banyak. Ada pula yang Abdul, kalau ini di Indonesia paling banyak Abdulnya kan, yang kadang ujungnya kadang macam-macam. Ada Abdul Qasim, ada Abdul, ada macam-macam. Yang mungkin mereka tidak tahu pada asalnya. Apalagi dulu saya dengar orang-orang kita, orang-orang awam, kalau nak kasih nama anaknya, buka Quran lalu ditunjuk. Di manakah tunjuk itu, apa, ujung dari kepala ke tangan, ujung jari yang tepat, disitulah nama anaknya. Kalau pas nama tunjuk syaitan, syaitan dikasih nama anak. Iya, ada orang Indonesia bernama setan, ada yang bernama Tuhan. Nah, jadi kalau masalah nama ini, karena memang kejahilan tak ada yang menjelaskan bahwa ini implikasi nama ini berbahaya, tidak ada yang paham. Karena tauhid atau simbol-simbol tauhid itu sudah hampir pupus. Nah, di masa-masa seperti ini, Puan tadi saya katakan yang datang pemuka-pemuka agama tak berilmu, jahil, sehingga dibuat aturan-aturan berdasarkan pikiran-pikiran. Berdasarkan pikiran-pikiran, dan itu yang namanya sesuai pikiran tentu mengakomodir semua pikiran. Dan antum tahu sendiri, yang namanya mengakomodir pikiran asal tidak ijma' menolaknya harus saling mendiamkan walaupun tak setuju. Karena alasannya apa? Pikiran. Demikian juga dengan perasaan. Perasaan itu kan selera. Orang suka, antum tidak suka, antum diamkan. Apalagi ada pula penetrasinya dari hadis Nabi SAW. Misalnya seperti yang kita dengar kadang-kadang kaidah-kaidah lucu dari sebagian saudara-saudara kita para ustadz. Ya, Nabi SAW
tidak mau makan daging biawak. Tapi sahabat-sahabat lain suka makan daging biawak. Tapi jangan saya makan biawak, buaya darat di kita bukan. Itu biawak, kalau orang nyebutnya kadrun ya, kadal gurun itu halal. Dab, nah, bukan biawak, jangan komodo pula dimakan, atau buaya darat bukan. Nah kalau itu tidak halal. Nah ini halal, tapi Nabi tak suka. Lalu sebagian ustaz mengatakan, nah Nabi membolehkan itu. Kenapa kita melarang orang misalnya membaca setiap pembukaan acara Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi dia lupa atau coba-coba pura-pura lupa bahwa tasyri' itu terbagi dua, atau sunnah itu bagi dua. Ada sunnah tasyri'iyah, artinya disyariatkan menjadi alasan syar'i, dan ada sunnah ghairu tasyri'iyah, ada yang sifatnya urfiyah adiyah. Artinya kalau antum ikut boleh karena hukum asalnya boleh. Tapi kalau tasyri'iyah tidak, membuat syariat baru, dan itu hanya hak Allah dan Rasul SAW. Tidak bisa disamakan antara antum membaca Al-Fatihah di pembukaan acara, atau pembukaan pengajian, atau di menjelang baca doa dan sebagainya, dengan masalah Nabi makan dhab, Khalid makan dhab, Nabi tak larang. Tapi kalau seandainya Khalid menyelamatkan baca Al-Fatihah, Nabi tidak baca, lalu dibolehkan ya Khalid, ini baru sunnah tasyri'iyah, dia diamkan. Paham sih? Nah, jadi tasyri' dengan ghairi tasyri' kadang-kadang tercampur oleh sebagian. Walaupun kadang-kadang dari orang yang masya Allah yusar ilaih bil badan, artinya orang yang dianggap orang-orang yang berilmu tinggi, punya kelebihan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di penerapan ilmu, kadang-kadang mohon maaf, lucu kadang. Dan ini bagi sebagian orang yang berilmu saja bisa terjadi, apalagi di kalangan orang yang tidak berilmu sama sekali. Lalu datanglah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang namanya yang hak pasti akan berbenturan dengan yang batil. Pasti itu. Nah, orang ahlul jahiliyah, kebanyakan daripada yang mereka terapkan dalam agama tentu tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pemikiran dan perasaan. Sehingga ketika Nabi SAW datang membawakan itu, maka akhirnya mereka menganggap ini barang aneh. Nah sekarang siapa yang paling banyak di sini? Tentu yang Nabi baru memulai dakwah, apalagi dari awal sudah ditentang. Tentu yang paling banyak adalah ahlul batil. Mayoritas. Nah apakah mungkin di waktu itu kita katakan yang mayoritas mesti benar? Tentu tidak mungkin. Nah kira-kira Nabi alaihissalam, bukan kira-kira, Nabi juga sudah isyaratkan dalam nubuatnya bahwa besok di akhir zaman, atau entah, pokoknya akan pasaufa ya'udu qariban, nanti akan terjadi lagi seperti awal dulu Islam, dianggap sebagai eksklusif dan aneh. Apakah kira-kira masuk zaman kita ini termasuk Islam dianggap aneh atau tidak? Nah kalau dimaknai Islam secara umum kan mayoritas kita orang Islam, mayoritas kan. Tapi apakah mayoritas umat Islam hari ini mengetahui sunnah-sunnah Nabi, mengetahui ajaran Islam dari sumbernya yang asli, kemudian konsisten dan istiqamah di atas sunnah itu? Ini yang jadi pertanyaan yang ya akan terjadi seperti dulu di zaman Nabi alaihissalam terjadi perbedaan itu. Yang sudah merasa mendominasi dan sudah menerima Islam secara turun-temurun seperti kita, saya dulu, kita lah semuanya. Sejak kecil kita sudah dilahirkan Muslim, masuk TPA, masuk MDA, masuk SD, masuk pesantren, sah. Kita mengamalkan amaliyah yang kita terima dari para umi dan buya, ustadz dan ustazah. Lalu tiba-tiba ada orang yang membawa sesuatu yang beda dengan yang kita pelajari, atau setidaknya ada di antara yang tak pernah kita pelajari. Tiba-tiba kita melihat orang sekarang, misal dalam penekanan kita dulu yang namanya ke masjid itu hukumnya salat berjamaah maksudnya, artinya sunat. Artinya dikerjakan berpahala, tak dikerjakan nggak apa-apa.
Sahih? Sehingga di pondok kami dulu karena tidak ada masjid, kami berjamaah hanya maghrib dulu ya. Pesantren udah puluhan tahun berdiri, masjid nggak ada. Nah, ya mungkin karena keterbatasan. Ya, karena yang namanya dulu belajar itu masjid bukan dianggap sesuatu sarana utama. Sekarang paradigma itu alhamdulillah sudah kita sadari. Dari pelajaran Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama dibangunnya masjid. Sehingga aja beliau di Kuba dibangunnya masjid. Kemudian pindah ke Madinah, yang pertama dibangunnya masjid, bukan sekolah dulu atau bukan rumah dulu. Dan ini yang diikuti oleh para developer di Arab Saudi hari ini, mungkin juga di Timur Tengah, semuanya yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka belum bangun perumahan, kan ada tanah-tanah kapling tuh, belum membangun, tapi masjid sudah berdiri, lengkap dengan fasilitas imamnya sekali. Alhamdulillah, dan itu resmi dari kementerian, sudah diberikan rekomendasi. Artinya kalau sudah beroperasi nanti, mereka siap kirim imam dan khatibnya, yang digaji sebagian oleh pemerintah, sebagian oleh pengelola. Kalau kita enggak, istilahnya kalau ibarat kebun sawit dari planting kembali, artinya ada pembangunan kembali, rumah-rumah itu, masjid belum juga ada. Dan yang lebih lucu lagi dan lebih aneh lagi, sebagian dari para pemuka agama menjadi penghalang pula dibangunnya masjid kadang. Padahal tidak ada masjid, tapi kadang-kadang dia larang membangun masjid. Apa sebab? Sebab tidak lain tidak bukan fasawfa ya'udu ghariban. Islam yang dibawa Nabi, bukan Islam secara umum ya, Islam yang ajarannya murni seperti yang diajarkan Nabi SAW, dianggap barang aneh. Sekarang orang bisa aja mengatakan Anda eksklusif karena Anda ikut maulid Nabi. Sah? Ini ajaran aneh ini, seluruh dunia maulid Nabi kecuali Anda. Berarti Anda eksklusif. Ya pertanyaan sekarang kan sederhana, ikhwan, akhwat yang rahmati para pemirsa, para penonton yang muliakan, para pendengar. Mohon maaf tadi saya lupa menyapa pemirsa dan pendengar yang di media live streaming maupun di radio Rabbani 101,1 FM. Mudah-mudahan Anda antum selalu dalam keadaan kebaikan. Nah, sekarang orang dengan itu saja dari tokoh-tokoh nasional, orang-orang yang viral bisa menjadikan justifikasi gara-gara tidak maulid masjidnya dianggap masjid, kadang masjid dirar. Subhanallah, kalau begitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid dirar, karena mereka Ahlussunnah zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'in, tabi'ul atba sampai abad keempat tidak ada pernah melakukan maulid di situ. Tapi lisan ahli syubhat, lisan ahli hawa selalu dengan mudah menjustifikasi kalau tidak maulid berarti Anda aliran sesat, menyesatkan. Subhanallah. Padahal setinggi-tinggi hukum, paling tinggi hukumnya sunat, paling tinggi. Ada yang mewajibkan maulid? Enggak ada. Kalau kembali kepada ulama yang membolehkan maulid, membolehkan. Tidak ada hukum wajib, tapi kenapa jadi barometer, jadi indikator ini masjid boleh dibangun atau tidak? Karena kami pernah mengalami, karena pewakaf mensyaratkan masjid ini mesti dikelola secara sunnah, tidak ada amalia bid'ah di dalamnya. Ya, amalia bid'ah. Tentu yang dimaksud bid'ah itu adalah bid'ah hasanah menurut saudara kita sebagian. Maulid kan dulu bid'ah hasanah itu sekarang jadi seri sunnah. Ada karena sudah ditemukan dalilnya. Diambil dulu kan, diamalkan aja dulu, nanti bisa dicarikan payung hukumnya itu. Alhamdulillah ada ketemu, tapi terlalu dipaksakan, ya selalu dipaksa ala kulli hal. Nah, fasawfa ya'udu ghariban, akan kembali dianggap asing. Nah, dulu Nabi SAW, barangkali antum juga sudah, kita semua pemirsa sudah tahu, karena dianggap asing, tapi ditolak. Alasan penolakannya apa? Al-Quran menceritakan, hadis-hadis menjelaskan. Ya, semua hujah tidak bisa mereka bantah. Minta mukjizat dikasih mukjizat, minta ayat diturunkan ayat, minta bukti kebenaran, tidak ada yang sejujur Nabi SAW. Apalagi akhlak beliau berubah? Tidak juga. Tapi subhanallah ditempelkan kepadanya berbagai
berbagai tuduhan bahwa aliran yang dibawanya ini aliran berbahaya. Dulu kami tenang-tenang saja di Mekah ini. Datang dia berdakwah, hancur semuanya. Hancur kota Mekah di gara-gara dia. Anak sudah mulai melawan ibu dan ayahnya. Saudara sudah mulai berseberangan dengan saudaranya. Suami dengan istri dah mulai bercerai. Gara-gara apa? Gara-gara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak kan? Apa masalahnya? Nabi mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakan tidak ada ilah yang diibadati kecuali Allah. Apa maknanya? Maknanya bukan mengakui Allah sebagai Tuhan saja, tidak. Tadi sudah kita sebutkan, kalau hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, nama mereka Abdullah. Banyak namanya Abdullah lahir di masa jahiliyah dan meninggal di masa jahiliyah. Di antaranya adalah ayahanda Sayyiduna Muhammad SAW, namanya Abdullah. Beliau lahir di masa jahiliyah, beliau mati di masa jahiliyah. Berarti mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Lalu apa yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah la ilaha, ilah adalah ma'bud. Ma'bud bihaqqin, dengan hak. Kalau bilang ma'bud saja banyak yang diibadati. Uzzah diibadati juga, Lata diibadati juga, mana dihadir Ya'us, Ya'uq, bahkan tuan-tuan umat Nabi Nuh dulu juga datang syaitan bawa mimpi kepada salah seorang pemuka Quraisy waktu itu, patung-patung umat yang dulu dihanyutkan topan ada di pantai Jeddah. Seperti disebutkan oleh para sejarah, di antaranya Muhammad Ishaq menyebutkan bahwa lalu dia datangi, dia temukan di pantai Jeddah, dibawa juga ke Ka'bah, sehingga terkumpullah dalam Ka'bah saja 360 patung. Menurut tuan-tuan dan perempuan, ketika mereka memasukkan patung itu, mereka menganggap anak mereka sebagai buat kebatilan atau kebenaran? Kebenaran. Sedang mereka tahu tidak kira-kira dulu Ibrahim terusir dari Babilonia gara-gara menghancurkan patung. Orang itu tahu, tapi mereka punya alasan-alasan logis, studi akademis, alasan filosofis. Selama tidak menafikan Allah sebagai Tuhan, tidak apa-apa melalui orang soleh ini. Dan itu juga yang diadopsi oleh sebagian aliran-aliran menyimpang dalam Islam hari ini. Kita meminta ke Syekh Fulan dan si Fulan itu, enggak. Kalau kita akui dia mengabulkan langsung, itu syirik. Tapi kalau kita hanya berdasarkan menjadikan mereka perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak syirik. Karena tauhid bagi mereka adalah mengakui Allah saja pencipta, tapi bukan mengakui bahwa hanya Allah saja yang boleh dimintai doa kepadanya. Nah, jadi kalau mengakui ada Tuhan selain Allah baru syirik. Tapi kalau tidak dianggap syirik. Makanya jangan heran kalau ada nanti tangkal-tangkal syariah, ada tolak balas syariah, sesajen syariah, semua jadi syariah. Apa sebab? Syubhat tadi. Padahal Nabi SAW bukan itu saja yang didakwakannya. Sunnah Al-Quran mengatakan kepada mereka, kalau kalian tahu Allah mencipta, Allah yang memelihara, Allah berezeki, menghidupkan, mematikan, kenapa juga kalian tidak mau beribadah hanya kepadanya? Itu yang tidak mau mereka terima. Sekira-kira mengucapkan itu berat tidak ke Abu Thalib? Mengucapkan la ilaha illallah secara lafzi, kalau hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, berat tidak bagi dia? Tidak berat. Yang berat baginya adalah meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah tadi. Oleh sebab itu, ketika sekarang misalnya Nabi melarang jangan sholat menghadap kuburan, sudah jelas dari Nabi jangan sholat menghadap kuburan. Lalu datang kita ahli-ahli subuhan, kalau niatnya tidak menyembah kubur, tidak apa-apa sholat menghadap kuburan. Nabi bilang jangan, antum bilang boleh, gitu. Jadi siapa yang kata hati? Akhirnya nanti apa? Dikatakanlah
orang-orang yang ikut secara letterless sebagai orang-orang yang tekstualis. Sedangkan orang yang bisa melanggar larangan Nabi itu ini yang kontekstualis. Jadi yang seolah-olah yang paham secara konteks lebih hebat yang daripada yang paham secara teks. Akhirnya ini terbawa semuanya hanyut. Semuanya harus dikontekskan. Padahal mereka paham juga. Tidak ada ijtihad ma'an nas. Tidak boleh berijtihad kalau ada nas. Mereka juga paham la ijtihada fi masailil aqidah. Tidak boleh ijtihad dalam masalah akidah. Ini apa? Ditarik-tariklah itu kepada masalah khilaf mazhab, khilaf fikih. Yang asalnya adalah masalah akidah dibawa kepada khilaf fikih. Demikian juga berdoa kepada orang yang sudah mati dibawa khilaf fikih. Padahal masalah akidah. Nah, akhirnya apa? Masalah khilafiyah jangan diperselisihkan. Kalau ada semua perkataan yang ada dalil tak boleh disalahkan. Kalau dalilnya salah, tidak boleh disalahkan. Mereka semuanya berdalil. Kan ada dalil. Ada dalil semuanya. Nah, makanya ketika kita tegakkan ini, dianggaplah sebagai aliran gharib, eksklusif. Kenapa? Eksklusifnya apa? Karena berbeda dengan umumnya masyarakat. Pertanyaannya, umumnya masyarakat menuntut ilmu atau tidak? Umumnya masyarakat kita, kaum muslimin, mengenal agamanya dengan baik dari sumber yang asli atau tidak? Tidak. Bahkan tadi saya katakan, umumnya tokoh agama tidak mengenal agamanya dengan baik. Mungkin saya tidak berlebihan. Umumnya yang mengurus masalah keagamaan, baik dari pengurus masjid sampai ke kementerian kadang, umumnya yang mengurus ya. Mungkin orang-orang yang tidak juga mengenali ilmu agama dengan baik. Rata-rata hanya keluaran sekolah-sekolah umum, punya kemampuan manajerial, dan yang lebih adalah kedekatan dengan para pemangku kebijakan, hanya di pejabat penting di pengurusan keagamaan. Jadi kita paham sendirilah kurikulum kita yang di pesantren saja sudah kita pahami, apalagi yang di sekolah-sekolah umum. Nah, apakah ini yang menjadi patokan kebenaran kita? Tokoh-tokoh agamanya saja seperti dulu tidak mengenali agamanya dari sumber yang asli, tapi hanya sekedar mendengar, melihat, dan pengalaman pribadi. Sedangkan ulama-ulamanya banyak pula yang mempreteli dalil-dalil dengan alasan kontekstualisasi, yang intinya sebenarnya ada pengikut hawa dan nafsu, tidak sesuai dengan akal lalu dinafikan, yang sesuai dengan akal ya diiyakan. Akhirnya yang antum imani adalah yang engkau pikirkan, bukan yang dijelaskan dan diturunkan. Nah, ini yang terjadi. Nah, dulu fenomena para pemuka agama tidak berilmu, datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini dengan kehidupan yang serba materialistis, hedonis, cinta dunia yang berlebihan, banyak orang berkelahi gara-gara dunia. Bukan mohon maaf, di antara ustadz saja kadang-kadang kadang-kadang bercerai, berpisah, berkelahi gara-gara dunia. Gara-gara karena honor yang tidak sama, berkelahi. Gara-gara pendapatan yang kadang tidak seimbang, berkelahi. Bahkan kadang ada yang menyembunyikan pendapatan dari yang lain, dia dapat yang lain tidak, akhirnya pecah kongsi dan sebagainya. Tapi apakah ini menjadi dasar bahwa itu adalah karena ini tidak benar atau benarnya sesuatu? Barangkali itu tidak setuju antum sah. Asal ada orang kelahi tidak bisa berdamai, lalu berarti mereka tidak benar ajarannya. Ini adalah keedah bid'ah lagi. Bahwasanya perdebatan dan perselisihan yang terjadi antara kelompok ini dan kelompok ini itu juga sudah terjadi di zaman Nabi, zaman sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, zaman tabi'in. Tidak ada sesuatu dai ustadz atau ulama, banyak di antara mereka di sepanjang zaman masih ada perselisihan. Imam Malik misalnya di Madinah dengan Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zaid, mereka sama-sama ahlu sunnah, tapi karena ada hal yang menyebabkan nufrah di antara mereka tidak bisa bersatu.
Tapi apakah antum mengatakan Malik eksklusif, Ibnu Abi Dzib eksklusif, lalu mereka berbahaya? Buktinya tidak. Hadis-hadis Malik masih menghiasi Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis Ibnu Abi Dzib masih menghiasi Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti mereka berbeda atau berkelahi bukan karena manhaj. Manhajnya sama, sehingga tidak ada aliran Malikiyah. Tidak ada aliran kalau agama mazhab Malikiyah, tapi yang namanya manhaj akidahnya sama. Tidak ada mazhab Dzibiyah, sehingga mereka tetap dalam koridor Ahlus Sunnah. Apakah oleh Khalifah pada waktu itu Malik dan Ibnu Abi Dzib rusak manhajnya, harus ditahzir, hati-hati nanti rusak Madinah? Alhamdulillah tidak. Abu Ja'far al-Mansur menyikapi itu sebagai hal yang biasa, karena antara al-aqran itu bisa saja terjadi perlombaan yang tidak sehat. Apalagi ditambah dengan kompor-kompor yang dilealakan oleh para murid-murid. Murid-murid suka adu domba. Tapi seorang pemerintah yang bijak, seorang penguasa yang arif, dia tidak mendengar atau tidak menyikapinya dengan sikap negatif. Apalagi di masa itu memang Malik bukan seorang ulama yang provokatif, karena dia di atas kebenaran sehingga bisa mempertahankan dengan hujjah dan dalil. Tapi kalau orang yang ragu dengan kebenarannya, mereka biasanya perlu melakukan fitnah dan mengadu domba, bahkan membisik-bisik sesuatu yang membuat busuk. Tapi Abi Dzib juga tidak mengadukan Malik kepada khalifah, karena dia sadar bahwa secara i'tiqad agama mereka sama-sama di atas sunnah, cuma tidak bisa ketemu saja. Tapi apa Ustaz, dari penjelasan Ustaz tadi, kalau ini dilemparkan ke awam kan memang jadi bumerang sekali Ustaz. Itulah sebab yang nama fitnah itu. Yang nama fitnah orang awam rata-rata tidak sadar, lalu disampaikan oleh seorang ulama atau dai yang viral. Akhirnya ditelan mentah-mentah, lalu dibuat gelar-gelar. Itu yang terjadi juga saat Nabi berdakwah dulu. Ini diviralkan oleh Abu Lahab, diviralkan oleh Abu Jahal, petinggi-petinggi juga. Iya, petinggi. Hati-hati di Mekah, tidak aman lagi. Ada pengacau. Siapa? Muhammad SAW. Orang Muhammad itu kan Al-Amin, As-Sadiq, orang yang akhlaknya tinggi. Itu dulu. Sekarang tidak beda, dia bawa aliran sesat sekarang. Saba'a Muhammad, dia tidak sealiran lagi dengan kita. Tentu orang awam ikut pemimpinnya, orang awam ikut petingginya, orang awam ikut para sadahnya. Makanya di akhirat nanti mereka akan tuntut mereka. Kamu yang dulu gara-gara kalian kami tidak ikut Rasul. Sah? Wa qala alladzina tud'ifu lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Orang-orang yang lemah-lemah, para pengikut, nanti di akhirat di depan Allah mereka katakan kepada orang-orang yang dulu yang sombong-sombong itu, mereka di atas kebenaran, inna kunna lakum taba'an, kami dulu ikut kalian, sekarang tolong selamatkan. Fala antum mughnuna anna min adzabillahi min syai', bisa tidak kalian melindungi kami dari azab Allah? Baru mereka sadar, karena sudah melihat apa yang mereka katakan itu tidak ada standarnya hawa dan akal. Lalu lau hadanallahu lahadainakum, kalau dulu Allah beri kami hidayah ikut Nabi, kami akan beri pula itu pada kalian. Tapi sekarang apa nak buat lagi? Sawara alaina asabarna, nak sabar, au jazi'na, nak gelisah. Malah nami mahis, tidak ada jalan untuk lari dari tanggung jawab itu sekarang. Ngaku mereka. Dari Nabi sendiri ada nggak Ustaz? Kalau itu kan dulu terjadi juga tuh Ustaz, dari zaman Rasul. Di zaman sahabat sendiri juga terjadi mereka. Seperti apa sikap mereka? Misalnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kejadian ini sudah disampaikan Nabi dalam nubuatnya. Orang baru tahu yang dimaksud setelah mengakumulasikan hadis-hadis Nabi semuanya. Oh, itu yang dimaksud oleh Nabi dulu. Misalnya taqtulu waiha Ammar taqtulul fi'atul baghiyah. Semoga Allah kasihan si Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Subhanallah. Abu Hurairah yang mendengar hadis ini dari Nabi alaihissalam ketika terjadi fitnah perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Sampai perang antara Ali dan Muawiyah. Abu Hurairah ikuti Ammar kemana? Ternyata Ammar ikut Ali karena dia pejabat di masa Ali bin Abi Thalib.
Subhanallah, akhirnya betul Ammar dibunuh oleh Khawarij, sebagaimana pimpinannya Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh Khawarij, dan Muawiyah juga sasaran Khawarij. Tapi Allah inginkan sesuatu, karena hadis Nabi mengatakan wa yu'tillahul mulka man yasha. Setelah itu Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah sekarang pertanyaannya, terlepas dari segala implikasi yang terjadi antara Muawiyah dan Ali, kejadian-kejadian rentetan sejarah setelahnya, apakah Ali aliran sesat? Apakah Muawiyah aliran sesat? Tidak. Tidak. Apakah Ali berbahaya? Tidak. Apakah Muawiyah berbahaya? Juga tidak. Tidak. Apakah Ali eksklusif? Tidak. Apakah Muawiyah eksklusif? Tidak. Tidak juga. Taib. Apa sebab? Sebab dari situ tak timbul, Ali tak membentuk aliran baru dalam Islam. Tidak ada akidah Alawiyah kecuali yang dibentuk oleh Syiah. Yang Ali menentangnya sendiri. Orang Alawiyin yang mengaku Ali sebagai Tuhan, Madasya itu sampai dihukum bakar oleh Ali bin Abi Thalib. Semakin dibakar oleh Ali, semakin yakin dia dengan hadis pula. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak menyiksa dengan api kecuali Allah yang pemilik api itu. Oh ternyata Ali benar Tuhan. Bayangkan. Karena dibakar. Iya, karena Ali membakar. Subhanallah, ini ijtihad Ali juga. Pertanyaannya, apakah Ali berbahaya? Dan Bawa aliran sesat? Muawiyah berbahaya? Bawa aliran sesat? Tidak ada ulama sunnah yang mengatakan itu. Kecuali Syiah menyebelah ke Ali, kecuali An-Nawasib menyebelah ke Muawiyah. Yang ikut Muawiyah tidak. Yang ikut Ali sebenarnya tidak. Mereka bukan aliran berbahaya. Walaupun terjadi perang di antara mereka. Jadi kalau seandainya antum tidak seyayasan dengan saya, oke, bukan berarti kita tidak sama, karena tidak ada dasmania, aliran dasmania. Antum pun tidak pernah saya ceramah di masjid antum, karena sudah penuh jadwalnya, saya juga penuh jadwalnya, bukan berarti saya tidak bisa ngisi. atau dihalangi gitu. Atau ada penghalang, ada personal yang kadang itu biasa dalam dakwah, itu biasa. Al-Bukhari dulu di kampungnya diusir orang karena diadukan ke penguasa. Apa Al-Bukhari buat aliran baru? Enggak, bahaya. Imam Bukhari juga tidak. Imam Asy-Syafi'i sampai dibelenggu, diadukan oleh orang yang membuat fitnah, pembusukan tadi, pembisik yang membusukkan itu. Dibelenggu sampai ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Untung Harun Ar-Rasyid ini orangnya insaf, adil. Makanya timbul cerita 1001 malam untuk menjelek-jelekkan Harun Ar-Rasyid. Tahu enggak antum dari mana? Dari Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap Harun ini namanya tidak pas ini. Apa sebab? Karena dia membelah sunnah di masanya. Makanya lahir cerita-cerita pembodohan Abu Nawas mempermainkan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dari orang-orang yang anti kepada sunnah Nabi SAW. Sehingga tergambar oleh kita Harun Ar-Rasyid itu adalah orang bodoh, orang dan macam-macam. Nasallallahu alaihi. Sampai ke depan Harun Ar-Rasyid, lalu Imam Asy-Syafi'i diberikan hak jawab. Dengan demikian terjelaslah bahwa sesungguhnya yang pembohong pembisik itu bukan Imam Asy-Syafi'i. Itu pernah berniat untuk jangankan untuk melakukan pemberontakan, menjatuhkan pemerintahan, untuk mendemo saja dia tidak punya niat. Setelah itu baru diketahui ternyata yang bermasalah itu, yang eksklusif itu adalah para pembisik itu. Masa orang menegakkan sunnah sampai Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah harus mendekam di penjara, dibelenggu karena bisikan orang-orang pembisik. Nah ingat, ketika Imam Syafi'i sudah diterima oleh Harun dan diakui bahwa tidak ada niat buruk dari beliau, ketika itu Harun Ar-Rasyid minta ke Imam Syafi'i, siapa orangnya? Siapa orangnya yang menyebabkan fitnah ini ya Muhammad ibn Idris? Ingin diketahui saja. Iya, Imam Syafi'i bukan tidak tahu, tapi dia tidak mau untuk mencelakakan orang, tidak mau mencelakakan orang. Walaupun sekarang dia sudah sampai dekat kepada Harun, Khalifah, puncak pimpinan. Yang ngadu tadi bukan sampai ke puncak pimpinan, karena Imam Syafi'i paham, sangat paham, meribah orang lawan di depan penguasa itu bukan adab. Seperti katakan oleh Abdullah Al-Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir, laisa minal adab dan tazkur khasmaka bisu inda zi sultan. Tidak termasuk adab yang baik, berarti adab buruk ketika kau menyebut aib musuhmu di depan penguasa. Andainya ada, apalagi hanya fata morgana seperti fitnah
para musyrikin Mekah terhadap Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, sekarang para pembawa sunnah juga difitnah seperti Nabi juga dulu difitnah. Apa sebab? Nabi katakan fasaufa ya'udu ghariban. Alasannya apa? Tidak maulid ini. Memang Nabi maulid? Atau tidak Isra Mi'raj? Memang Nabi memperingati Isra Mi'raj? Anggaplah, silahkan. Kan kita tidak juga pernah membubarkan kan? Justru yang tidak Mi'raj itu yang sering dibubarkan. Mana yang bahaya? Mana yang... Jadi mana kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang inilah lempar batu, sembunyi tangan. Tapi lebih spesifiknya lagi Ustaz, disebutkan di dalam kelompok ini sendiri itu malah terbagi-bagi lagi Ustaz, katanya. Yang terpecah-pecah ini lagi Ustaz. Kan saya bilang tadi, Nah, Ustaz. ada yang ikut Ali, ada yang ikut Muawiyah. Kan fitnah. Nah, Bukan berarti kita berada di jalan yang benar, tidak ada fitnah sama sekali, tidak ada ujian. Ya kalau kita lihat perjalanan para duat, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri misalnya, Syekh Ibnu Taimiyah sendiri misalnya, bahkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah sebelumnya juga dimusuhi oleh orang-orang yang dekat dengannya? nah. Sah? So. Lalu setelah dia mendengar dari Nabi, ternyata tidak seperti yang difitnahkan. Nah, Dia ikut dia masuk Islam. Dan mohon maaf, kejadian yang sering dialami oleh sebagian doa juga, ada seorang dai mengatakan datang kepadanya seorang ustadz yang dulu masalah intens sekali mentahzir ustadz itu. Kenapa? Karena dia mendengar, tapi mendengar dari orang lain, maksudnya orang lain yang juga mendengar dari orang lain fitnah. Hati-hati dengan ustadz itu lebih bahaya, subuhat dari syaitan itu. Masya Allah. Lalu Allah takdirkan, entah melalui radio atau melalui video, dia dengar ceramah ustadz itu. Tidak ada masalah nih. Habis itu tertarik pula, dengar pula yang lain. Kan video kan ngikut diteruskan, ambil terus, dia dengar, banyak sekali dia dengar. Akhirnya ingin dia nak melihat langsung, bertemu. Dia teliti dari dekat. Ternyata semua itu hanyalah sekedar subuhat, fitnah terhadap ini. Hanya apa? Dia menjadi pecinta berat ustadz itu lagi. Dan terjadi hal ini biasa. Sebagian saya lihat mahasiswa kita waktu masih kuliah, jangankan duduk bersama, jawab salam aja berat. Sebab apa? Karena ada yang berlebihan, gulu. Dalam masalah hajar ini banyak yang gulu. Asal tak kenal berarti tak kawan. Asal tak ngaji dengan kita berarti bukan Ahlussunnah. Itu di seluruh golongan ada. Kan tadi saya bilang, kadang-kadang YouTube pecah kongsi kan ada. Nah, kadang-kadang dengan orang tua kita kadang tak damai kadang. Hanya karena orang tua ingin begini, kita ingin begini. Sah? Atau diadu domba, atau diadu oleh ibu kita. Ayahmu itu tidak pernah pedulikan kamu sejak kecil katanya. Akhirnya ibunya marah untuk anaknya berbakti. Sang anak terpaksa ikut ibu kadang. Sah? Dan ini banyak. Apakah ini mengeluarkan dari manhaj yang sahih? Ya tentu saja tidak. Dan ini di semua golongan Islam ada yang bermusuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu, tapi keyakinannya beda-beda. Ini karena kepentingannya. Ada kepentingan yang mengumpulkan, ya, sama-sama menghadapi Nabi sehingga seluruh kekuatan musyrikin bersatu. Kalau sekarang mungkin karena menghadapi Ahlussunnah seluruh kekuatan bid'ah bisa aja bersatu. Nah, sekarang yang pasti semua kita mengakui saya Ahlussunnah, itu bukan. Ini bilang saya yang paling sunnah, itu bukan. Hak kita juga, silakan aja, klaim aja lah. Antum kalau merasa sunnah, silakan buktikan. Buktikan dari ucapan antum, buktikan akidah antum. Ketika antum mengatakan ini tentang akidah, mana dalilnya sunnah? Ini sunnah. Tapi kalau antum katakan Ahlussunnah, tapi dalilnya pikiran antum, mana dari Nabi alaihissalam? Lalu kita bilang ini dari Nabi, antum tekstualis. Memang antum bicara nih, kita sudah hampir sejam nih ya bicara. Orang memahami sesuatu dari ucapannya itu yang zahir atau yang awal yang ditakwilkan. Zahir. Semua bahasa, nak bahasa Arab, nak bahasa Inggris, nak bahasa Indonesia, bahasa Ocu, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, semua orang pasti memahami teks dulu.
Tidak lahir dari teks kecuali ada dalil yang menguatkannya untuk keluar dari situ. Nah, kalau hanya dalil antum hanya pikiran, saya juga punya pikiran kok. Antum cerdas, kayaknya saya juga tidak kurang cerdas juga kan? Kan itu lagi. Jadi kalau hanya masalah pemahaman, orang memahami dari seseorang tentu dari ucapannya. Saya tahu akidah Nabi dari ucapan Nabi. Saya tahu akidah sahabat dari ucapan sahabat. Saya tahu akidah tabi'in dari ucapan para tabi'in. Ayo buktikan apa kata Allah, apa kata Nabi dalam masalah ini. Bukan apa takwil Syekh Fulan tentang perkataan Nabi ini. Saya tidak mau tuh. Tidak ada harganya. Kemudian apa kata sahabat tentang perkataan Nabi ini. Harus kita pahami melalui metode ini dan itu sebagainya. Harus melalui itu. Ya Syekh, memang antum kira dulu sahabat tidak punya akal. Nah, itu jadi ikhwan fillah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memusuhi Nabi alaihissalam karena dianggap aneh. Dan hari ini ketika kita mencoba mengembalikan itu kepada yang diyakini di zaman Nabi, yang diamalkan di zaman Nabi secara ijma' ya, bukan ikhtilaf. Kadang-kadang asal ada satu melaksanakan, kadang yaitu ijtihad yang salah, itu salaf juga katanya. Padahal ijma' yang lain tidak melakukan itu. Ini namanya salah itu. Kebanyakan betul kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Idza araftas sunnah araftal bid'ah." Walakin idza araftal bid'ah lam ta'rif as-sunnah wal bid'ah. Antum kalau sudah tahu sunnah, pasti tahu mana yang bid'ah. Tapi kalau antum tahu bid'ah, sunnah tidak tahu, bid'ah juga tidak tahu. Saya kan tidak aneh karena itu kalau antum bilang Umar tukang ahli bid'ah, Abu Hurairah membuat bid'ah di zaman Nabi, bila mungkin zaman ya dia tuh tidak kenal rupanya sunnah itu apa, bid'ah itu tidak apa. Sampai-sampai antum bilang rambut saya juga bid'ah. Berarti antum belum mengerti makna bid'ah dengan benar. Karena apa? Antum tidak tahu sunnah dengan benar. Kan sederhana, nak tahu sesuatu sunnah itu lihat satu perkataan Nabi yang menganjurkan itu. Yang kedua, lihat perbuatannya yang menjelaskan aplikasinya, atau lihat takrirnya. Nah, selesai. Ambil contoh suatu amalan, zikir hu. Sah? Iya. Kita tidak sangkal hu itu ada kembali kepada Allah. Semua yang kembali kepada Allah itu mulia, betul? Atau zikir dengan Allah. Sah? Lihat, ada tidak satu hadis Nabi yang menganjurkan zikir dengan hu. Tapi bukan pemahaman antum ya. Jangan plesetkan hadis, jangan plesetkan sunnah. Yang benar Nabi mengatakan kalau kalian zikir selesai sholat, selesai sampainya pakai hu. Kalau ada, siap laksanakan. Oh, di perkataannya tidak ada, tapi ada dibuatnya. Ya, sah, siap laksanakan. Oh enggak, Nabi tidak suruh, tidak dibuat olehnya, dan tapi sahabat melakukannya, tak dilarang oleh Nabi. Padahal Nabi masih ada. Bukan Nabi setelah tiada. Nabi masih ada. Kalau Nabi sudah tiada, tidak masuk sunnah. Dia hanya asar dari sahabat. Harus dibandingkan atau dikompromikan dengan dikonfrontasikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata tidak ada sahabat yang melakukan. Ijma' pula mereka meninggalkannya. Lalu antum katakan itu sunnah. Dari mana sunnah mana? Kan kita sepakat mah. Kan tidak ada khilafnya perkataan, perbuatan dan takrir. Kemudian antum menamakan Bilal, Masya Allah, Bilal melakukan bid'ah. Lalu kalau ada yang menolak bid'ah, berarti dia memasukkan Bilal dalam neraka. Ini mendengar ini orang-orang awam terprovokasi dia. Oh, Wahabi itu ternyata tukang masukkan sahabat dalam neraka. Antum provokator ya akhi, bukan dai. Jelaskan bahwa Nabi membagi bid'ah itu jadi dua. Ini Bilal ini bikin bid'ah nih, bid'ah hasanah nih. Yang kedua, harus antum ya pahami dan sadari, tidak semua amal yang dilakukan sahabat di zaman Nabi disahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Anggaplah ada bid'ah sahabat zaman Nabi bid'ah hasanah. Tapi antum setelah Nabi tak ada, jangan buat lagi yang baru. Siapa yang mensahkannya? Paham maksudnya? Ya, kalau seandainya semua yang dilakukan sahabat dari amalan-amalan yang belum pernah diajarkan Nabi sebelumnya sah, kata Nabi, ya betul, kita katakan bolehlah sepanjang masa bikin bid'ah. Tapi kalau seandainya ada yang diterimanya, ada yang ditolaknya, terus di mana yang antum buat baru ini, di mana pengesahannya? Legitimasi enggak ada. Tapi ulama kan membolehkan, Ustaz.
ulama tidak punya hak otoritas untuk membuat hukum baru. Mereka hanya punya otoritas menjelaskan ada hukum dalam Islam. Ini kadang-kadang orang barat ini meracuni pemikiran para pemikir kita bahwa yang punya otoritas membuat syariat itu adalah para ulama dengan alasan al-ulama warasatul anbiya. Sahih, mereka pewaris Nabi, menerima warisan, bukan berdekat warisan baru. Jadi itu loh. Ada ijtihad betul pada ruang yang boleh berijtihad. Ada ruang-ruang yang tak balok masuk ijtihad. Tapi barangkali terlalu panjang kita menjelaskan. Intinya begini, bahwasanya yang bahaya itu adalah membuat fitnah. Sebab kalau masalah terjadi perselisihan antara orang yang satu satu manhaj, satu akidah, bukan semata-mata karena itu tidak benar. Sebab di zaman sahabat saja terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan sampai perang. Sampai Ummul Mukminin hadir perang Jamal pula. Ada yang mengatakan bahwa mereka rusak manhajnya. Tidak, itu ijtihad yang salah. Demikian juga hari ini, misalnya antara Syekh Fulan dengan Syekh Fulan tidak bisa akur. Makanya antum jangan bawa kompor kemana-mana. Ya, kalau ada dekat Syekh tidak akur, ya kalau antum tidak tahu menahu, tidak usah menjebelah dulu. Nah ini yang terjadi di banyak pengikut kita atau pengikut yang mengklaim sebagai ikut sunnah. Jangan seperti itu. Bantah Syekh, lebih ganas pula dia membantah lagi. Nah, yang itu masalah. Atau kemudian menjadikan Syekh sebagai patokan, kalau tidak ikut Syekh tidak Ahlus Sunnah. Dan yang seperti itu ramai. Dan saya saksi dengan kepala bukan sendiri. Ada yang berdebat tentang seorang Syekh, bersumpah dia demi Allah bahwa Syekh Fulan itu maksum. Auzubillah. Saking fanatisnya. Ini, nah saya katakan ini keliru dia. Jelas-jelas salah. Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Walaupun dia ralat setelahnya fil usul. Hatta fil usul. Tidak bisa kita katakan dia maksum. Sebab dia juga banyak salah. Makanya perkataan Imam Syafi'i harus kita ulang-ulang terus dalam Ar-Risalah. Dia katakan yang maknanya, saya bertemu banyak dengan imam ahlil ilmi bis sunan, imam-imam yang ahli dalam masalah sunnah. Fama ra'aitu atau fama adraktu ahadan yudriku bi jami'is sunan. Tak saya temukan seorang pun yang menguasai seluruh sunnah. Lalu beliau jelaskan selanjutnya, ada yang menguasai sebagian besar, ada yang menguasai setengahnya, ada yang menguasai sedikit. Dengan akumulasi itu la ya'zubu syai'un minas sunan. Dengan menggabungkan ilmu seluruh ulama itu, menguasai lebih banyak, menguasai sedikit, setengah dan sebagainya, tak satu pun sunnah hilang dari umat. Makanya kata Nabi, la tajtama ummati ala dhalalah. Umat ini tak pernah ijma' dalam masalah kesesatan. Apa sebab? Kalau ini tidak tahu, diingat kalau yang ini. Tapi kalau personalnya tidak ada yang masuk, tapi kolektifnya masuk. Jadi banyak di antara yang seperti ini. Tidak ngaji di masjid ini tidak sunnah, tidak ngisi masjid ini tidak sunnah. Akhirnya ambang melobinya dititik oleh orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu nasihat saya kepada saya sendiri, kita ini ilmu kita sedikit, pemahaman kita mungkin baru sedikit sekali, khususnya bagi pemula. Kalau bantah Ustaz, damaikan, jangan disulut apinya. Itu ya bantah Syekh. Lebih baik diam kita, tidak usah berkomentar. Tidak usah berkomentar. Oh, lidah sudah gatal lah komentar. Siap-siap aja dikomentari. Nah, kadang kita diam saja komentari, apalagi berkomentar. Dan tadi saya katakan banyak yang awalnya karena dengar fitnah tidak bisa menerima dari sejak zaman dulu sampai hari ini. Dan itu dialami umumnya ulama-ulama besar, imam-imam besar kita dialaminya. Tapi setelah bertemu, setelah nampak, setelah bermuamalah langsung, oh ternyata semua itu adalah fitnah. Maka jangan ikuti itu. Supaya tidak nanti jadi ambang melobio, jadi jadikan orang untuk melempar batu lalu sembunyi tangan. Lalu yang memecah belah itu adalah bid'ah, lalu tertuduh sunnah memecah belah.
Kemudian karena yang mayoritas tidak berilmu sehingga dijadikan mayoritas sebagai pemeluk kebenaran, yang minoritas sebagai aliran eksklusif yang lebih-lebih dianggap sebagai aliran berbahaya. Sama mereka aja tidak bisa disatukan. Memang ahli batil semuanya bisa disatukan? Tidak juga, banyak juga yang kelahi. Tidak usah aja diangkat-angkat lah, ya kan tidak bagus. Dan kita sama muslim ini jangan saling memfitnah. Kita juga tidak semua orang mencintai kita kan, tidak semua orang kita damai dengannya kan. Nanti menjarrad zuyulan nazalan jarrad nasu zuyula azaina. Kalau siapa tarik sarung orang, nanti sarung kita disarik beramai-ramai. Kalau satu orang narik sarung ramai, jangan terbuka. Tapi kalau ramai-ramai narik sarung satu orang, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, maka jangan bercakap kecuali dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Masya Allah. Jangan dengan ilmu, dengan nafsu. Buktikan. Ini sebagai closing. Masih ada yang mau ditanyakan? Terakhir saya. Apa itu? Saya closing. Dikatakan kalau ilmu itu atau dakwah itu adalah membenarkan yang benar. Ya, menyebut yang benar itu benar, menyebut yang salah itu salah. Itu dakwah. Soal diterima tidak diterima, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tak bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang beri hidayah pada apa yang dia kehendaki. Yang ketiga, kalau memang antum menganggap bahaya dan salah, jelaskan secara detail di mana salahnya dengan dalil. Lalu kalau seandainya ya pihak yang disalahkan tidak bisa menerima disalahkan, berikan hak jawab dengan kursi yang sederajat. Kalau perlu dialog terbuka. Ya kalau memang mau, kita buat dialog terbuka. Tapi tujuannya adalah bukan provokasi, tapi tujuannya adalah komunikasi dan konsultasi supaya sampai kepada konklusi yang bisa dicapai mana kebenaran, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman as-salafus saleh. Yang keempat, bahwasanya si jago-jago ahli fitnah dia tidak akan bisa membunuh kebenaran. Orang-orang mungkin biasa dia lenyapkan, ya lembaga-lembaga mungkin bisa halangi, tetapi yang nama Islam yang sekafa yang sebenarnya dari Nabi tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Berapa dahsyatnya komunis dulu di Uni Soviet, tapi alhamdulillah Islam tetap eksis, bahkan lebih kokoh pula dari sebagian negara Islam yang lain. Kokoh mereka Islam. Yang kelima, zaman kita zaman kekuasaan kita terbatas. Beda dengan zaman khalifah dulu, sampai mati dia jadi khalifah. Kalau zaman kita ini jadi wali kota kita 5 tahun, tidak terasa dia hilang pulang. Jadi gubernur 5 tahun, tidak terasa. Kadang-kadang pun berhenti tengah jalan karena ditekel dan diping oleh lawan dalam politis. Nah, maka yang harus antum ukir ketika diberikan kekuasaan tersebut nanti luar biasa ketika jadi wali kota, terjadi ketika jadi gubernur, masya Allah, menghidupkan masalah kesetaraan, keadilan, dan mau mendengar dari siapapun masukan sehingga semua masyarakat bisa berkontribusi di bidangnya masing-masing, menimbang dengan adil, ya tidak dengan berat sebelah, memberi peluang kepada semua warga tanpa harus membeda-bedakan, kecuali orang-orang yang memang jelas kebatilannya, jelas ketidakbenarannya. Tapi kalau hanya karena syubhat orang-orang yang berkepentingan, maka antum rugi sendiri nanti, dicatat dalam sejarah. Nanti kalau anggap saya sebagai bupati yang paling a'udzubillah, atau ketika saya jadi ketua RW yang kerjanya menghalangi kajian, atau jadi camat yang tidak merekomendasi dibangun masjid. Masya Allah, selama dia merintah 100 masjid tak jadi dibangun, tapi gereja jalan terus. Nah ini kan antum muslim apa yang seperti ini? Di zaman beliau, masya Allah, masjid-masjid makmur semua, diisi oleh orang dengan pengajian tahsin Al-Quran, anak-anak rajin ke masjid. Beda pula di zaman beliau masjid banyak yang ditutup. Nah, saya sudah melihat orang yang menutup masjid akhirnya ditutup pintunya oleh Allah SWT. Iya, orang yang menghentikan kajian-kajian akhirnya dia sendiri tidak bisa ngaji lagi. Ia harus mendekam di suatu tempat yang tak punya akses yang lebih bebas, akhirnya tidak bisa menghirup udara bebas. Kenapa? Dimulai menutup pengajian, kemudian menutup masjid, menutup total masjid. Ya, kemudian juga bertindak kasar dan tidak adil pada orang-orang yang di bawahnya.
Tentu harapan kita mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, kesadaran atas segala kekeliruan dan diberi kesabaran menghadapi ujian-ujian ini, dan semoga Allah lapangkan hidayah baginya pada hari ke depan. Baik. Ya, kita kasihan karena semua yang menentang dakwah Nabi dulu ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Saya khawatir orang-orang menentang sunnah Nabi hari ini jangan-jangan juga nanti berakhir pada kenistaan. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ya, sekali lagi kita doakan andai kita dalam kebenaran, semoga Allah kokohkan. Amin. Andai kita dalam kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.